surat Waqiah tadi, nahnu qaddarna bainakumul maut wa nahnu bimasbuqin. Aku Allah menetapkan kamu semuanya pasti mati, karena aku Allah tidak mungkin dikalahkan. Bapak Ibu, kira-kira sampai mau mati enggak? Bapak Ibu, kira-kira sampai mau mati enggak? Kok mau mati? Akan mati ya. Sudah siap belum? Waduh, masih betah hidup? Ya Allah. Jadi perhatikan di situ jamaah rahimakumullah, halamannya ya, halaman 169. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Dzikril Maut wa ma ba'dahu. Kitab ingat mati dan hal-hal setelahnya. Fadlu, keutamaan Dzikril Maut, mengingat mati. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzati." Aktsiru, perbanyaklah, min dzikri, dari mengingat, hadzimil ladzati, perkara yang memutuskan semua kenikmatan-kenikmatan, yaitu ingat mati. Fa innahu, karena sesungguhnya, aktsiru min dzikril maut, banyak mengingat mati. Fa innahu, sesungguhnya banyak mengingat mati itu yumahisu dzunubah, itu akan menghapus dosa-dosa. Ingat mati menghapus dosa. Subhanallah. Wa yusahadu fit dunya, dan akan membuat suhud ke dunia. Ya, ingat-ingat nih. Jadi yang namanya suhud ke dunia itu penting sekali ya. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Ya. Jadi jama'a malan wa 'addada, ngumpulin duit dihitung-hitung. Itu mending kalau ada duitnya. Ini yang repot, ngitung duit nggak punya duit itu ya. Nih, ya. Jadi ngitung duit nggak punya duit, ya Allah, ini maklar. Lebih lanjut, anhu alaihi salatu wassalam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kafa bil mauti wa'idu, kafa cukup bil mauti, dengan kematian, wa'idu, menjadi nasihat. Jadi sebenarnya kita hidup nggak perlu dinasehati, cukup dengan kematian saja. Bagi orang yang betul-betul yakin, pasti akan baik, pasti akan baik. Makanya sering di masyarakat kalau orang itu ngeyelan, terutama di Sokaraja ya, jadi ngomongannya mesti diomongi kaya orang mati, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya orang itu berlebihan, sombong, pamer dan sebagainya, dikata ya, seperti orang nggak akan mau mati. Naudzubillah min. Nah, kalau sudah mati bagaimana? Ya, sering saya sampaikan ya, bahwa kemuliaan dahabu bisyarafi dunya, kemudian wakaramatil akhirah, dan kemuliaan akhirat. Perhatikan baik-baik di sini ya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Coba sahabat renungin, kira-kira kapan meninggalnya? Pasti ya. Bagaimana nanti kondisi meninggalnya? Makanya ingat-ingat ya, jangan sampai kita ini lupa diri. Nah, orang yang ingat mati itu 3 Pak. Alamatu dzikrul maut, tandanya orang ingat mati, salasun 3. Jadi kalau ingat mati betul-betul, tandanya 3 yang dicocokin dengan aturan Allah. Tandanya 3. 1, ta'ajjil taubah. Orang kalau sadar dirinya akan mati, pasti segera bertaubat. Terutama yang sudah kuning nih. Kadang-kadang udah kuning, perilakunya kayak ABG. Naudzubillah min.
Nah, ya Pak ya. Nih, ya. Jadi yang kuning itu ya 40 tahun ke atas, ya. 40 tahun ke atas, karena baginda Nabi menyatakan kalau usia sudah 40 tahun ke atas, kebaikannya tidak mampu mengalahkan kejelekannya, supaya siap-siap menduduki api neraka. Naudzubillah min. Pak Sugeng udah umurnya udah berapa? 46. Baru 30. Nurdin? Udin? Udin umurnya berapa, Din? Masih muda. 47. 47. Ya, Muda, sudah. Nah, Pausi 65. Ya. Pak Konco berapa Pak Konco? 69, ya Allah. Tuh. Ya ampun ya. Coba mau dibimbing. Mudah-mudahan panjang umur semua. Amin. Ya Rabbal. Nah. Jadi kalau ingat mati yang kedua, ya, wanasyatul ibadah, menata ibadah. Makanya saya ingetin diri saya, jamaah semuanya, sahibul hajah beserta keluarganya, ditata ibadahnya, ditata. Ya. Karena saya yakin ya, kadang-kadang saya sampaikan usia sudah di atas 40 tahun, tapi sholat aja masih males, ya Pak ya? Iya. Kan gitu ya. Ya Allah, naudzubillah min. Ayo, saya ngajak diri saya, keluarga saya, jamaah semuanya, sahibul hajah, ayo pada ditata ibadahnya, terutama sholat 5 waktu. Karena dikatakan nanti, ya, ketika orang meninggal didatangi malaikat, ya, didatangi malaikat dari arah kepala, ya. Malaikat mundur karena kepalanya sering sujud. Subhanallah. Kemudian dari arah samping kanan, dari arah kaki, malaikat mundur karena apa? Bakti sama orang tua. Subhanallah. Dari samping kanan, malaikat mundur karena rajin puasa. Dari samping kiri, malaikat mundur karena senang sedekah jariah, senang sodako, senang beramal saleh. Tuh. Makanya jangan sampai ya kita ini pergi tanpa bekal. Ya. Makanya ditata ibadahnya. Sesibuk apapun jangan sampai lupa sholat 5 waktu. Jangan lupa baca Quran, jangan lupa bersolawat. Karena bersolawat sekali turun rahmat 10 kali. Subhanallah. Kalau bersolawat 100 kali turun rahmat ya, 1000 kali. Kalau berselawat 1000 kali, maka tidak akan meninggal kecuali diperlihatkan tempatnya di surga. Kalau istiqomah. Bahkan kalau muridnya Mbah Malik ini ya, Kedung Baru, Mbah Ilyas Sokaraja, itu kalau masuk tanggal 1 ini pada wirid dan solawatnya, solawat Jibril tadi atau solawat rahmat sallallahu alaihi Muhammad, itu sekali duduk 16.000. 16.000. Ya kayak sampai ya sampai malah lebih ya. Kenapa campur ngantuk. Ayo, setidak-tidaknya 100 kali jangan kurang setiap hari. Senang baca solawat. Kalau bahasanya orang Banyumas ya, solawat itu disol-sol, dimen, isole, lewat. Artinya apa? Sesuatu yang sulit, kalau ketika bersolawat kepada Nabi, insya Allah dapat syafaat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat-ingat ya, ditata ibadahnya. Kemudian yang ketiga, tandanya orang mati itu qanaatu bima qasamtahullahu ta'ala walau qalila. Bersikap terima pemberian Allah walaupun sedikit. Latihan terima. Makanya doa yang saya ajarkan ya pada diamali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Orang ngeluh, orang ngambek. Tuh ya, doa itu diamalin mas pada ya. Nih ibu-ibu diamalin, pokoknya Allahumma, orang ngeluh, orang ngambek. Karena kalau orang nggak ngeluh, nggak ngambek, insya Allah husnul khotimah. Insya Allah selamat walaupun ibadahnya pas-pasan. Tapi walaupun sampan rajin sholat, rajin jamaah, kerjaannya itu ngeluh ngambek, sampan itu diusir sama Allah. Di dalam hadis qudsi Allah menyatakan, kalau kamu keluh kesah dengan pemberianku, silahkan keluar dari bumi dan langitku. Bahkan Allah menyatakan, silahkan cari Tuhan selain aku. Naudzubillah, mau pindah kemana coba? Makanya ingat-ingat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya
Misalnya sampean kepleset, Allahumma, orang ngeluh, orang ngambek. Wah, ini ya, pulang-pulang istrinya manyun, Allahumma, orang ngeluh, orang ngambek. Oh gitu. Insyaallah ya selamat. Sampean kerja, sampean apa saja, kalau nggak ngeluh nggak ngambek, insyaallah selamat. Makanya 3 itu ya, segera bertobat, ditata ibadahnya, kemudian yang terima dengan pemberian Allah, yang enak disyukuri, yang tidak enak disabari. Kalau kuat dipikul, kalau nggak kuat ditaruh. Itu aja, geletakkan. Paham ya? Itu. Kalau sampean kuat ya mikir, kalau ora mancing. Repot mikir mancing, udah gitu aja lah. Nggak usah dibikin repot. Karena perintah agama yasir wala tuasir. Paham Ghafur? Berikutnya saya tambahkan sedikit. Jadi dikatakan di sini kafa bil mauti wa'idan. Jadi orang cerdas itu tadi dikatakan ya, orang yang banyak mengingat mati dan berusaha keras untuk ya, bekal kematian. Ulaika humul aqyas, itulah orang yang cerdas. Dahabu bisyarafid dunya, perginya itu dimuliakan dunianya, wa karamatil akhirah, di akhiratnya juga dimuliakan. Wala Mutarrif bin Abdillah qala inna hadal maut, karena sesungguhnya maut qad itu dijadikan nakhassa ala ahli na'im. Perhatikan baik-baik, kematian itu akan menghentikan kenikmatan. Ya. Qad nakhassa ala ahli na'im. Na'imahum fatlubu na'iman la mauta fi. Maka kalian semua ya, carilah kenikmatan-kenikmatan yang tidak hilang dengan kematian. Itu tidak hilang dengan kematian. Ya. Jadi di sini misalnya kenikmatan makan itu hilang kalau mati. Ada nggak orang mati itu makan? Ya. Makanya ingat-ingat ya, cublak suwang tinggal lenter. Terus mampu ke tundung udel. Terus terus sluku batok ke ela si Romo menyang Solo le oleh parung moto mak jentir lelo lopan. Dengerin tuh perempuan, mak jentir, jangan suka jengit-jengit kayak pada jengking. Lenjeh nih ngampekan, mak jentir lelo lopan. Wong mati ora opa. Orang meninggal itu nggak gerak. Ya. Wong mati ora opa. Nek opah medeni bocah. Nek urip njaluk itu subhanallah. Makanya diperhatikan betul-betul. Jadi kita ini hilang nikmatnya ketika mati, maka carilah ya kenikmatan yang tidak hilang ketika kita mati, yaitu jannatun na'im. Waj'alna wa iyyahu min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya sampai beserta keluarganya menjadi ahli surga. Wa'lam, ketahuilah anna ya, munahamika fit dunya muqibu. Ketahuilah orang yang tenggelam dalam dunia, yang terbuai dengan dunia dalam bujuk rayunya dunia ala huduliha ya, muhibba li syahawatiha, dan senang dengan syahwat ke dunia, yahfulu qalbuhu, sehingga ya menyibukkan hatinya, la mahalata an dzikril maut, hingga tidak mengingat mati sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Sampai dikatakan fala yadkuruhu, tidak pernah mengingat sama sekali. Wa inda laqarabihi kariha, kalau diingetin mati ngambek, marah. Tuh, sekarang banyak ya. Naudzubillah min dzalik. Enggak usah jauh-jauh ya. Sering ya orang itu pada maksiat, pada ini lupa kalau mau mati. Naudzubillah min dzalik. Udah aki-aki nyawer. Naudzubillah min dzalik. Nih. Nah kalau di sana ya, itu di mana itu dekat sampean, udah pada ini yang pada main kuda lumping.
Kuda-kuda lumping jantur ngejarnya cewek. Nggak umum. Nauzubillah min dzalik di sini. Pada lupa itu dikatakan ulaika humul ladina qala Allah fihim. Orang yang kayak gitu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Qul, katakan hai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya mati, alladzi tafirruna minhu. Mati itu adalah, ya, perhatikan baik-baik, ya.